Aduh. Mana nih? Terlalu serius Bang Andi, nanti stroke loh. Enggak, bukan masalah Tiap hari. seriusnya, cuma malas gua buang waktu, Bang. Oh, Ada. Bentar lo. Ada. Ada Pak Saiful. Ada. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hi. Ya, Ki, saya undang dulu ya, Ki. Silakan. Gimana, Pak Saiful? Ngundang dulu, ngundang beliau. Wah, ada yang mau disampaikan? Bagaimana? Iya, kita tunggu ada saudara kita yang mau naik. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan yang naik berakal. Susah diskusi kalau mati akal. janganlah kau kick lah. Kau Enggak. sedikit nge-kick. Enggak. Kalau Gua udah taruh lu. gak bisa nakal. Enggak, gua naruh lu di sini buat hiburan gua. Santai, jangan terlalu tegang. Diskusi santai namanya kan. Ini ada. Ini ya. Bang Hei. Bukan, Bang. Ini ya? Bukan. Dia Ronggur namanya. Hei Jod. Hejut. Hei. Bukan ini ya? Bukan. Ronggur namanya, Ronggur. Diam aja. Ronggur. Tak turunin kalau diam aja, Bang. Ngomong-ngomong apa? Dah, tak turunin ya. Sorry ya. Aku tak ngomong apa ini Bandi. Nanti diturunin lagi. Diam dulu aja di situ di pojok. Oh. Jangan bangga sih kamu kalau gak disuruh di pojok, diturunin. Enggak, di pojok aja dulu. Hati-hati injak tai ayam aja. Aduh, Bandi. Ini keris agamanya apa sekarang di KTP? Oh, Aku Kristen. Oh, Kristen. Saya jawab aja sendiri daripada gua nanya dulu. Iya. Daripada gua kecewa, mending gua jawab sendiri lah. Kemarin di roomnya Gatot seru itu, lucu itu. Wah, ada Unang, wah komplit deh pokoknya. Ada kembaran Bang Andi juga ada. Seru ngobrolnya. Kalau terlalu serius pusing lah jadinya. Santai. Pak Kris, waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Itu pertanyaan mencurigakan itu. Nanti bilangnya ada konslet nanti. Ya, siapa tahu pernah waktu kecil kebentur kepala di mana gitu. Ya, kalau Geser. misalnya abang tanya waktu itu ya aku nggak tahu. Mungkin mamaku mungkin. Nah itu yang tahu. Ya next lah, tanya lah kalau masih ada orang-orang di rumah. Tanya lah. Mungkin bisa tanya ke ibu, Bu. Waktu saya dilahirkan ada masalah nggak sih gitu loh? Kok jadi saya begini gitu? Kok saya jadi begini, Pak? Gitu loh. Mak salah apa gitu loh? Ya. Ini apa namanya? Mau tanya Bang Zuma deh, agak sedikit serius. Bang Zuma, Ya udah, silakan nanya. biar roomnya agak ini bermanfaat gitu. Emang ada manfaat dari lo? Ada lah. Gak ada. Kalau nggak ada kan percuma. Pasti buktinya ketawa. Ya manfaatnya Ada buat manfaatnya. Iya. Ada manfaatnya buat menghibur gua di Paling sini. nggak menghibur lah. Iya. Gitu, toh. Iya. Silakan. Cuma males. Capek-capek katanya. Ya udah, ngomongnya. ngomong aja, nanya apa? Nanya ini apa namanya? Kalau soal apa? Apa namanya tadi? Dipotong ya itu codetnya ya maksudnya. Itu kalau disunat itu kira-kira
misalnya kalau nggak disunat, itu hukumnya apa sih sebenarnya selain bicara di sorga maksudnya gitu loh. Kan sunat itu kan perintah Tuhan. Kalau nggak mengikuti perintah ya dosa kan gitu. Ya tahu, namanya ini kan sama ya kayak orang berbohong apa gitu. Ya kalau sebelum berbicara itu kan hukumnya dulu. Hukumnya kan itu memang wajib. Kedua, ya kamu misalnya seharian bekerja di luar, kan? Terus pulang ke rumah, suruh istrimu coba buka, suruh cium. Kalau nggak bau sangit, kalau nggak bau sangit, Anjing. Lah enggak iris kuping gue kalau nggak bau sangit, bener ya. Nah, kalau nggak bau terasi, enggak, misalnya kalau orangnya itu kan kadang ada yang ini ya apa kayak apa fobia ya, maksudnya takut gitu. Itu gimana itu? Masa dipaksa? Ayo kamu ini gitu kan apalagi dia masih single kan nggak mungkin loh istilahnya gitu. Takut lah. buktinya nggak ada tuh yang anak-anak muslim, nggak ada yang trauma. Enggak kayak Disunat orang nggak? disuntik gitu ya, disuntik. Nggak ada, Nah, nggak ada. ada orang kan takut gitu sama jarum suntik. Nah, Ya lu aja yang trauma. Trauma aja sendiri. Nggak ada muslim yang trauma kayak gitu, nggak ada. oh nggak ada ya. Nggak ada. Terus kalau misalnya pada saat bilang namanya ya orang ya, misalnya dia operasi atau apa gitu. Nggak, lu coba aja dulu diri lu sendiri, seharian lu nggak nyuci baru lu cium, coba bau apa coba. Kalau nggak bau terasi lu. Bang Andi, Roman Iya. namanya Bang. Siapa namanya bang? Roman. Roman. Ya. Mana dia? Kita cari dulu namanya. Oh ini. Mana nih? Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pri. Assalamualaikum abangku semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau baru balik Aki. Silakan dari- Linda. Ya, masya Allah, silakan. Ya, kita sambil ucapkan juga turut berduka cita lah atas meninggalnya ayahanda beliau. Ikut berduka cita, masya Allah. Ya, silakan Nahi. Di tempat saya hujan soalnya, hujan deras. Lanjut. Ya, Iya, aku dengar dulu lah bang, lagi nenangin pikiran dulu begitu. begitu. Oh. Ya Ini kita beliau yang kemarin kita ini kan Bang Andi. Yang baru bersahadat kemarin. Saya pula agak kecil suaranya ya, gua nggak terlalu Ya, dengar. ini saudara kita yang baru bersahadat kemarin itu Bang Andi yang udah Ini Pak Roman ini. kan. Iya. Orang tuanya yang baru balik. bapaknya apa ibunya? Bapak. Bapaknya. Meninggal dalam keadaan apa itu? Muslim apa? Enggak lah. Bapaknya ex pendeta. Tapi udah mualaf apa bagaimana? Belum. Ya silakan Roman ngobrol-ngobrol ya dulu. Bre. Kalau aku lebih kepada mendengar dan belajar dulu bang, kira-kira begitu abangku. Ya kalau yang pernah saya dengar sih, ya rugi lah orang yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Rugi itu 11-12 tidak beruntung. Tidak beruntung itu ya hampir sama dengan celaka kan gitu. Ya serahkan aja gitu kepada Sang Pencipta. Itu ya Roman ya, Andalah pengganti bapak. Sudah menjadi seorang muslim, ya tetap istiqomah. Kalau saya nggak bisa menghakimi ya, tapi sebagaimana ajaran Islam, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga kan mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan gitu.
Yang enggan itu ya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, gitu loh. Gitu aja sih bro Roman. Saya nggak mau terlalu banyak menghakimi, tapi sesuai hukumnya ya hanya agama Islam yang diridhoi gitu. Meninggal dalam keadaan Islam kan udah disiapkan surga dan neraka kan gitu. Tapi saya nggak mau menerakakan orang. Ya itu sih intinya Pak Sipul dari saya. Semoga Pak Roman menjadi seorang muslim yang terus istiqomah. Gitu aja. Bantu doa. Kita bantu doa. Kita bantu doa ya. Terima kasih Bang atas support dan semangatnya abangku. Kalau aku belum bisa berbicara banyak sekarang Bang. Ya. Hanya ada Kira-kira yang mau ditanya. Hanya ada 3 amalan kan yang masih berkelanjutan kepada orang yang telah mendahului kita. Pertama amal soleh, amal jariah, doa, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh. Itu pahala yang mengalir terus begitu. Ya kalau beliau pernah berbuat baik dan seterusnya begitu, tapi hukum dasarnya dulu memenuhi syarat itu kan gitu. Ya silakan Pak Sipul. Ya, ada yang mungkin mau ditanyakan, Bri? Ada yang mau ditanyakan atau gimana ke Bang Juma atau apa? Bri, ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau yang lain? Kalau aku lebih kepada ini Bang, mungkin dalam minggu ini mau pembelajaran lebih dalam. Kalau sudah tenang pikiran Bang, nanti kira-kira di mana aku untuk pembelajarannya lebih dalam gitu. Oke, kalau seperti yang udah pernah saya sampaikan, kalau mau menenangkan itu diri itu ya memang di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inuna bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dalam sabar dan sholat. Jadi untuk mendapatkan ketenangan cuman itu 2 dia. Sabarkan diri, sholat. Ya mungkin agak sedikit apa ya, galau pikirannya gara-gara tadi dia buka komal dan diserang gitu Bang Andi. Yang ngomong Bang, netizen maunya Bang Juma aja, jadi saya diam dulu. Bang Juma lagi hujan tuh katanya. Saya ini malam manut sama netizen Bang. Waduh, Bang Andi udah ikutin typingan terus nampaknya nih. Aki Juma. Gak dengar Aki Juma itu. Hujan. Allah. Deras. Ya di tempat saya ini agak hujan deras. Ya mudah-mudahan Lucy nggak sampai ke Nggak pesawat parah kok. sahabat-sahabat yang lain ya. Aman. Aman. Jadi beliau agak ini juga nih Aki Juma, gara-gara tadi buka room tadi mungkin diserang, agak lemas juga dia kayaknya nih. Iya. Biasalah seperti itu ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil saudara kita ini yang beberapa hari yang lalu saya ceritakan ya, bersyahadat bersama dengan saya sebagai saksi dan juga Ahi Saiful waktu itu ya, kami bertiga kemudian bersama-sama melakukan prosesi syahadat. Beliau ini pasti kita kenal, sahabat-sahabat netizen pasti tahu. Andai saja beliau sudah ingin buka diri, teman-teman semua pasti kenal, bukan pasti tapi banyak di antara sahabat-sahabat yang kenal, karena beliau juga sering di TikTok buka kamera. Yang pastinya ini adalah satu kebanggaan bagi kita umat Islam, karena saudara kita ini, adik kita ini bisa memeluk Islam tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Beliau salah satu tokoh pemuda ya, tokoh pemuda, dan juga saya katakan menurut penilaian saya
orang yang memberi pengaruh lah, orang yang berpengaruh di tempat beliau, dan wajarlah ketika kemudian keluarga beliau merasa sangat kehilangan dengan berpindahnya adik kita ini ke agama Islam, gitu ya. Jadi mohon teman-teman untuk dipahami, beliau ini anaknya serius ingin belajar Islam, sampai-sampai sesaat setelah syahadat kemarin itu langsung minta untuk diikutkan pelajaran di Mu'allaf Center yang ada di Kota Medan. Ya. Gitu ya. Ya, jadi kita doakan beliau supaya beliau betul-betul istiqomah, tidak seperti yang lain. Yang lain itu ada hanya berpura-pura kemudian memiliki misi, ternyata setelah di dalam justru bukannya menjadi contoh yang baik sebagai seorang mu'allaf, malah jual kemu'allafannya kepada halayak banyak agar mudah dikasihani dan seterusnya. Ya, saya rasa adik kita ini alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah beliau memperlihatkan akhlak yang baik. Ya. Namun ya resiko pasti banyak, apalagi beliau ini ada keluarga besar, beliau punya nama keluarga yang cukup disegani di tempat beliau, lalu kemudian tiba-tiba saja mualaf, pasti itu akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa bagi tekanan, baik itu dari keluarga maupun dari masyarakat. Nah, karena itu mungkin beliau belum ingin dipublish secara terang-terangan, karena dia ingin memperdalam lebih jauh tentang agama Islam. Kami harapkan juga seperti itu nanti Bre. Semoga nanti Bre tetap bisa istiqomah, pindah kepada Islam. Bre adalah pribadi yang lebih baik, orang yang bisa mencontohkan kepada mereka, inilah Islam. Itu yang kami harapkan, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah saya mendapatkan dua pribadi yang berbeda gitu, Aki. Dari sebelum dia mualaf juga, dia tidak seperti di media sosial. Ternyata anaknya baik gitu, anaknya nggak sombong dan sebagainya. Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Itu aja Bre, harapan kami. Insya Allah nanti kalau udah siap waktunya mau buka diri, kita akan buka. Insya Allah. Terima kasih saudara-saudaraku semua atas saran dan nasihatnya, dan itu tadi yang saya sampaikan. Saya lagi proses pendalaman dan saya tidak mau menjual apa yang saya pilih dan apa yang saya tentukan dalam kehidupan saya sebagai bahan untuk dikasihani bagi setiap orang, dan itu memang bukan tipe dari saya sendiri. Demikian semuanya abang-abangku. Masya Allah, keren. Bang Andi, sekali-sekali boleh ngomong loh Bang Andi. Iya, soalnya hujan di tempat saya ini hujan. Bang Andi monitor Bunda Rahma. Iya Bang Andi. Bang Andi gara-gara dibilang netizen nggak boleh ngomong, nggak mau ngomong dia, Aki. Ada kegiatannya itu. Bunda Rahma monitor. Oh iya, nyalain netizennya. Silakan host, kalau ada saudara-saudara kita Kristen dari bawah silakan dinaikkan. Itu masih ada Aki, Kristen di atas. Oh, ini sahabatnya Bang Handi ini. Iya.
Bang Kristen, kok namanya Krislam? Ya Bang Lucu. Zuma. Aduh Bang Zuma. Tadi Namanya bagus. panggil-panggil Bang Zuma. Aku penggemar Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Pertama orangnya ganteng. Ya, Wis. terus apa ya? Ya istilahnya bijaksana lah. Alhamdulillah, dibilang bijaksana. Wis, cakep sekali lah abangku ini. Ya kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, istilahnya nggak ada yang beda itu sih. Jadi menurutku Iya. nggak ada yang lebih hebat lah selain Tuhan. Jadi menurutku ya apalagi kalau diskusi lintas agama gini ya mungkin kita harus lebih lebih bijaksana lah untuk menjelaskannya gitu sih. Lebih sabar itu sih menurutku, agar banyak orang yang memang mungkin dari kayak Bang Suma gini untuk mungkin masuk ke Muslim kan seperti itu. Iya. Kalau Bang Krislam sendiri, menurut pandangannya nih, sebagai insan yang bergelut juga di dunia lintas agama, debat, diskusi lintasnya, itu menurut saudara, agama Islam yang Anda pahami itu kayak mana? Sehingga saudara belum tertarik kepada Islam gitu. Sebenarnya kalau pandangan saya ya pribadi, Kristen dan Islam ini sebenarnya kita ini menurut saya secara kitab yang kita punya, istilahnya yang kita imani, itu sebenarnya menurut saya hampir mirip ya dibanding agama-agama lain. Jadi menurut saya istilahnya kita ini benar-benar sangat bersaudara karena kita berawal dari Ibrahim ya, Abraham itu, yang dimana ada dua istri, yang satu sejarahnya keturunannya ke Nabi Isa, Tuhan Yesus, yang satunya ke Nabi Muhammad. Itu sih yang menurut pandangan saya sebenarnya kita bersaudara sih. Jadi nggak ada yang istimewa lah di sini. Soalnya kalau ada yang istimewa berarti Tuhan itu tidak adil. Itu pandangan saya. Tapi Memang gini, kalau soal keimanan itu kan pandangan masing-masing, itu aja. Iya Bang Zuma gimana? iya. Pernyataan terakhir abang tadi barusan menarik buat saya ketika abang mengatakan tentang iman. Menurut saudara saya, apakah setiap iman itu betul? Benar. Setiap iman itu benar. Imannya Islam, imannya Kristen. Apakah menurut saudara ini dua-duanya benar? Kalau pandangan saya, iman itu kan tadi kayak Bang Handi ya. Jadi berbicara menggunakan selain akal pikiran yang sudah dikasih oleh Tuhan, kedua hubungan kita dengan Tuhan secara masing-masing ya. Karena pada akhir hayat juga kita kalau dihakimi juga kan pertanggungjawabnya masing-masing ya. Orang tua atau teman nggak bisa menolong kita. Nah itu sih yang menurut saya, jadi selain akal sehat yang kita pakai, itu selain itu hubungan antara masing-masing dengan Tuhan. Iya. Suara saya kedengaran teman-teman? Dengar jelas ya. Oke, baik. Kalau saya ditanya, apakah iman setiap manusia itu betul? Apakah iman setiap agama itu betul? Apakah iman Kristen dan iman Islam itu betul?
Saya katakan bahwa yang betul itu hanya imannya orang Islam. Apa tolak ukurnya? Akal. Sederhana, akal. Makanya di iman kami umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, kitabun anzal. Suaranya enggak. Di ayat-ayatnya. Dan Kan suaranya Ki, suaranya hilang tadi. hilang ya. Ya, jadi terjemahan dari Al-Quran yang saya bacakan barusan dikatakan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru wa yatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Jadi tolak ukur imannya Islam itu akal. Sedangkan kalau kita melihat tolak ukur daripada kepercayaan orang Kristen itu hanya doktrin, dogma. Karena mengikuti ajaran nenek moyang saja. Bukan karena akal. Justru ajaran Kristen itu bertentangan dengan akal. Ajaran Kristen loh ya. Bukan berarti orang Kristen itu pada semua lini kehidupan tidak berakal, enggak. Pada ajaran Kristen itu sebenarnya dipercayai tidak boleh menggunakan akal. Karena kapan menggunakan akal, maka orang itu pasti akan goyah. Ujung-ujungnya kalau tetap dia menggunakan akalnya untuk menelaah agama Kristen, maka tentu mereka akan meninggalkan Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam ditanya iman mana yang paling benar, maka kami berani mengatakan yang benar itu adalah Islam. Di luar Islam itu tidak benar. Karena dasar pijakan kami itu adalah akal. Waliyatazakkaral ulul albab, dan hanya yang berakal sehat yang bisa mendapat pelajaran. Berarti yang berakal sehat identik dengan keislaman. Nah, banyak hal yang kemudian yang membedakan antara Islam Kristen dari hal ini. Konsep bertuhan. Kalau di dalam agama Kristen itu sudah tidak bisa cocok atau tidak serasi dengan akal. Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu sudah tidak masuk akal. Kemudian manusia mengandung Tuhannya sendiri. Itu sudah tidak masuk akal. Manusia melahirkan Tuhannya sendiri dan menyembah Tuhannya sendiri. Itu tak masuk akal. Ada Tuhan, ibu kandungnya adalah ciptaannya sendiri. Itu enggak masuk akal. Ada Tuhan punya kakek, punya opung, punya saudara, punya sepupu, punya ayah tiri, punya emak. Itu sudah enggak masuk akal. Jadi dasar pijakan untuk mengimani ajaran Kristen, ya apa yang diajarkan oleh buyut nenek moyang kita, itulah yang diimani. Berbeda dengan Islam. Semakin dewasa umat Islam itu, semakin dia mendalami Al-Qur'annya, maka dia akan semakin mengetahui agamanya lah agama yang paling benar. Karena dasar untuk menentukan satu kebenaran adalah akal, bukan iman. Akal. Yang mana yang paling bagus di antara semua yang kita pilih? Konsep ketuhanan, berbicara mengenai agama, maka polanya harus bersandar kepada akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran surah Shad ayat 29. Begitu bang? Iya. Iya, jadi ini Bang Suma.
Memang benar Bang Suma menyampaikan tadi kalau di Kristen itu kalau menggunakan akal betul pasti akan ini. Jadi memang di Kristenan itu kita menjadi istilahnya kita mengimani itu berasal semuanya dari firman itu sendiri. Tetapi kalau saya kasih pendapat secara pribadi pasti ada tambahannya. Cuman kalau dari kekristenan itu melalui firman itu sendiri, itu memang sangat benar sebenarnya. Kenapa? Contoh misalnya ada yang masuk ke Kristen, itu kadangkala cukup dia mendengarkan lagu pada saat dia mungkin di rumah teman, dengar lagu Kristen, tiba-tiba dia merasa nyaman sehingga dia masuk ke Kristen. Istilahnya mempelajari dulu lah, baru dia masuk ke Kristen. Kedua mungkin lewat mimpi. Jadi banyak cara sih kadangkala Tuhan itu untuk supaya mengenal dia dan mungkin lebih percaya kepada dia itu banyak cara karena dia mungkin bukan mungkin ya karena memang dia maha kuasa. Kalau itu memang bersifat dari kekristenan. Tapi kalau dari saya pribadi, selain lewat firman, itu pasti menggunakan akal juga. Kedua, selain menggunakan akal, yaitu berbicara keturunan. Iman itu seperti Bang Zuma misalnya, pada saat dilahirkan di keluarga Muslim, tidak mungkin pada saat baru dilahirkan tiba-tiba, oh saya mau pilih agama ini. Pasti, halo? Putus ya? Lanjut Bang. Putus ya kayaknya nggak ada. Lanjut. Beliau mute tuh. Enggak, hilang sinyal itu kayaknya. Nah ini ada. Iya udah. Lanjut aja. Ya, nah, jadi pada saat istilahnya kita dilahirkan itu, otomatis kita mau nggak mau mengikuti istilahnya apa yang diimani dari orang tua kita sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang bertanya, kenapa sih saya nggak dilahirkan di agama ini? Kenapa saya nggak dilahirkan di negara ini? Kenapa saya nggak dilahirkan dari kalangan seperti orang seperti ini? Itu banyak pertanyaan. Sehingga menurut saya, makanya sering saya tanyakan sih ke teman-teman Muslim, Tuhan itu penuh misteri nggak gitu? Karena banyak hal di dunia ini yang memang tidak cukup bukan tidak cukup ya, lewat kitab-kitab yang ada itu istilahnya kita nggak sanggup pemikiran manusia ini untuk sampai ke tahap itu. Karena Tuhan itu kan maha kuasa, sedangkan manusia ini kan sangat terbatas. Nah, sangat terbatasnya itu otomatis secara akal pikir kita itu tidak sampai ke pemikiran Tuhan oleh misterinya Tuhan itu. Oleh karena itu, ya itu sih kalau di kekristenan lewat ini ya, firman itu, karena iman timbul dari pendengaran itu oleh firman. Nah, kedua kalau saya pribadi ya ini tambahannya yaitu akal juga. Ketiga yaitu keturunan. Jadi akal itu nggak bisa 100% karena manusia itu sangat terbatas daripada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh misteri. Itu sih menurut pandangan. Kenapa? Oh ya, satu lagi, kalau saya bilang Tuhan penuh misteri, karena sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa memastikan antara saya, Bang Zuma sama teman-teman. Jangankan besok, nanti malam ini loh, apakah kita masih di dunia ini atau kita sudah nggak ada? Nggak ada yang bisa memastikan. Itulah yang namanya Tuhan penuh dengan misteri. Itu sih Bang Zuma. Iya, baik. Gini, Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang misteri dari Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, sudah sangat jelas. Tak ada yang disembunyikan kemudian oleh Tuhan. Hanya saja kapasitas kita sebagai manusia yang tidak bisa menembus akan hakikat Tuhan itu sendiri. Namun
Standarisasi akan pengetahuan yang Tuhan berikan berupa akal kepada manusia adalah alat yang bisa mendeteksi akan kebenaran Tuhan sehingga tak ada yang misteri. Tuhan itu tidak misteri. Bukti adanya Tuhan, adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Bahkan kita tidak tahu apa itu roh yang adalah kita sendiri. Bayangkan. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Itu terbukti. Kita sejak dilahirkan sampai usia kita hari ini, ruh dan jasad itu tidak pernah terpisah. Tapi kita tidak mengerti apa itu ruh. Artinya bahwa ketika Tuhan dalam Al-Quran mengatakan, kamu kuberi pengetahuan sedikit saja tentang roh, itu terbukti betul. Terbukti betul. Kita hanya secuil saja mengerti tentang roh. Kemudian terkait dengan akal. Akal inilah yang menghantarkan manusia menuju kepada Tuhan. Bukan membuatnya sebagai misteri. Tidak ada yang tahu kita besok masih hidup atau tidak. Justru karena itulah maka pilihan hari ini harus tepat. Bukan abu-abu. Bukan kemudian bimbang, ragu di antara keduanya. Enggak. Karena Al-Quran menjelaskan, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu kata Al-Quran. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi kalau saudara mengatakan kita dilahirkan dari seorang ibu yang muslim, kita dilahirkan dari ibu yang kafir, saya katakan berbahagialah kalian yang hidup dari rahim seorang ibu yang kafir. Saya ulang, berbahagialah kalian yang hidup dari rahim ibu yang kafir. Kenapa? Karena sekarang hidup di zaman digital, hidup di serba internet. Anda dengan mudah kemudian mempelajari Al-Quran, mendengarkan kemudian narasumber-narasumber dari Islam. Dengan begitu, ketika Anda menggunakan akal, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang-orang kafir ketika mereka berhenti jadi mualaf, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kami yang umat Islam dari lahir belum tentu diampuni oleh Allah. Belum tentu. Tapi kalian yang lahir dari kafir, begitu mengetahui kebenaran Islam, masuk Islam, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah. Enak bukan? Anda berusia 1 tahun sampai 33 tahun misalnya, Anda bermaksiat terus, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mandi junub, tidak pernah wudhu, tidak pernah bla bla bla, tidak disunat, makan semuanya makanan, minum semua minuman. Enak kan hidup kalian? Begitu usia 33 tahun lewat 1 hari, Anda baru masuk Islam. Sudah begitu masuk Islam, dosa-dosa kalian semuanya dihapuskan. Indahnya hidup kalian. Ya, cuman saya tidak tahu kalau Anda mati dalam kekafiran. Nah, itu yang bahaya. Tapi ketika Anda bertemu dengan para apologet Islam, diajarkan tentang Bible, diajarkan tentang Al-Quran, betapa indahnya ketika Anda menggunakan akal. Karena seluruh dosa-dosa kalian itu dihapuskan oleh Allah. Ini satu keutamaan. Jadi jangan kemudian pesimis dari jadi seorang kafir. Karena begitu Anda masuk Islam, Anda kemudian diampuni oleh Allah. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalati summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat, setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar akan mengampuni, sebab Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Luar biasa bukan? Jadi bukan berarti karena kita lahir Kristen, lalu kita menjadi Kristen aja seterusnya. Bukan begitu. Atau karena kita Islam, lantas kemudian kita bangga dengan keislaman tanpa belajar. Bukan begitu.
Contoh nih, kalau anda berdasarkan karena keturunan, pada saat kita kecil, apapun yang disuguhkan oleh ibu kita pasti kita telan, pasti kita makan, pasti kita kunyah. Dimasukkan nasi, makan, dimasukkan biskuit, makan, semua yang disuguhkan kemudian untuk kita makan, dimakan. Begitu juga baju, dipakaikan baju apapun kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak mampu memiliki pilihan. Begitu juga diajak ke gereja, diajak ke masjid. Tapi ketika besar, begitu dikasih makanan yang tidak selera lagi dengan kita karena kita menggunakan akal, kita tolak makanan itu. Begitu kita dikasih pakaian yang tidak cocok lagi dengan akal kita, kita tolak pakaian itu. Tapi kenapa giliran Tuhan, kita disuruh menyembah Tuhannya orang tua kita yang tidak masuk akal, kita tetap sembah? Kenapa? Karena sesungguhnya ada yang disebut iblis. Dan iblis itu kata Allah tidak berkuasa bagi hambaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Yang tidak menggunakan akal. Yang sesat itu pasti yang tidak menggunakan akal. Coba anda ambil motor, start motor anda, starter, habis itu nggak ada kemudian tujuan, jalan aja terus, ada lampu merah, gelibas saja terus, apa yang terjadi? Kenapa demikian? Karena nggak menggunakan akal. Yang penting hidup, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya mati urusan Tuhan. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Justru karena kita yakin kita akan mati, maka hari ini kita harus menentukan jalan kita. Mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita jalani, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Tinggalkan. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Tuhan itu alim, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kalau ada buku panduan tidak sesuai dengan otak kita yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, berarti Tuhan kita tidak maha mengetahui. Sedangkan di Islam antara kitab sucinya Al-Quran dan otaknya manusia itu sesuai. Artinya yang menciptakan manusia ini harus tahu bagaimana pribadi ciptaannya, bagaimana kemampuan ciptaannya, bagaimana akal bekerja oleh ciptaannya. Apa yang diciptakan oleh yang maha pencipta, pencipta tahu. Begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah petunjuk, begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah kitab, maka kitab ini harus diselaraskan dengan akal manusia yang dia ciptakan. Bagaimana mungkin sebuah buku dari Tuhan yang maha mengetahui, buku itu tidak sinkron dengan akal? Hanya ada satu pasal. Kalau bukan bukunya yang tidak berasal dari Tuhan, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik. Atau sebaliknya, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik, dan atau bukunya yang memang bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak maha mengetahui. Kok bisa dia mewahyukan sebuah buku, isinya tidak sesuai, tidak bisa dicakupi oleh akal yang dia buat sendiri? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah pabrik motor, dia membuat motornya, dia yang men-setting semua lampu-lampunya, alur-alurnya, komponen yang ada di dalamnya, dia yang bikin sendiri. Tapi begitu dia membuat buku panduan, buku panduannya itu berisi menu makanan. Jadi tidak cocok antara ciptaannya berupa motor dengan buku panduan yang harusnya untuk motor, tapi isi dalamnya tidak sesuai dengan motor. Nah, coba anda lihat kitab saudara, apakah masuk akal isinya? Tidak. Kalau tidak masuk akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena akal dititipkan oleh Tuhan agar manusia jadikan akal itu sebagai alat untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Itu. Maka agama yang betul adalah agama yang selaras antara kitab yang dianggapnya suci dengan akal manusia secara umum. Secara umum.
harus diakui oleh ilmuwan, kebenaran yang ada di dalamnya harus diakui oleh kedokteran, harus diikuti oleh pakar politik, harus diakui oleh pakar pemerintahan, harus diakui oleh para ilmuwan, profesor, doktor, semua harus mengakuinya. Itu baru disebut kitab suci yang berasal dari yang menciptakan akal. Tapi kalau ada buku yang dianggap suci tidak masuk akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Belum ada, tidak sinkron. Nah, itulah fungsinya. Makanya saya tanya dari tadi kepada saudara, apakah iman semua agama itu sama? Itu alasannya, karena kalau menurut Islam hanya Islam yang betul imannya, yang lainnya itu salah. Kenapa? Karena mereka hanya beriman berdasarkan keturunan saja, bukan berdasarkan atas pewahyuan yang datang kepada mereka. Ada makhluk yang ingin membuat singgasana. Ada makhluk yang ingin membuat kerajaan yang menentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Iblis. Al-Quran mengatakan, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan sebuah kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis itu bekerja. Cara kerjanya apa? Menjadikan kejahatan itu terasa indah. Jadi kalau hari ini Anda melakukan sesuatu kemungkaran menurut akal Anda, tetapi Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran, iblis berhasil kemudian untuk apa? Menjerat Anda dalam satu kenyataan yang tidak benar. Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Yesus, Simon, ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia, untuk memisahkan kemudian antara benar dan yang salah. Al-Quran mengatakan, innahum anisam la ma'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan kebenaran pun iblis itu dijauhkan. Maka iblis senantiasa membisikkan kepada hati kita untuk jauh dari Tuhan. Bagaimana Adam dibisikkan, bagaimana Hawa dibisikkan, begitulah kemudian iblis bekerja. Iblis tidak menampakkan diri langsung di hadapan kita, tetapi dia datang melalui hembusan bisikan. Wahai si fulan, ya paman, jangan kamu mengikuti itu, karena sebenarnya jalanmu ini sudah benar. Itu iblis itu, kayak begitu. Tapi untuk mengetahui ini iblis atau bukan, maka Tuhan memberikan senjata ampuh. Apa itu? Akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Akal. Makanya di Islam, dasar pijakan menapakkan kaki sebagai Islam, apa perintah Allah? Ikra. Apa itu ikra? Pelajari, pahami, ketahui. Itu baca, telaah, teliti, tadaburi, pahami, kemudian uraikan, jelaskan. Itu dalam Islam. Maka pondasi awal dalam Islam itu apa? Ikra. Baca, 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 baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan perasaanmu, baca dengan telingamu, baca dengan pendengaranmu, baca, baca, baca semuanya. Kalau sampai engkau membaca, maka engkau akan sampai kepada derajat yang mulia. Seorang profesor jadi profesor karena membaca, dokter jadi dokter karena membaca, polisi jadi polisi karena membaca, TNI jadi TNI karena membaca, presiden jadi presiden karena membaca, 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 membaca. Ikra, 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 sampai ke jannah karena ikra, bukan karena doktrin dan dogma. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bang. Iya,
Kalau misalnya kita bahas soal dari keturunan itu, misalnya Bang Zuma diperhadapkan kondisi atau situasinya itu, keadaannya itu seperti saya misalnya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira apakah Bang Zuma bisa menjamin untuk bisa seperti yang Bang Zuma sampaikan untuk masuk ke Muslim gitu? Bisa diulang Bang, bisa diulang? Gimana? Maksudnya ini, kalau tadi kan saya menggunakan sifat keturunan, ada akal pikiran maupun sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, yaitu sesuai yang tertulis, iman muncul dari pendengaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, misalnya kalau yang bersifat keturunan ini, Abang Zuma ini dilahirkan dari, maksudnya diperhadapkan keadaannya itu seperti saya, dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira Bang Zuma apakah pribadi itu bisa menjamin dengan mudah untuk saya bisa masuk Muslim seperti itu? Istilahnya secara pribadi ya, maksudnya gitu. Apakah bisa menjamin gitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik Bang. Karena saya orangnya itu menentukan sesuatu itu karena akal. Ketika belajar yang saya tenteng. Sorry Bang Zuma mati tadi. Oke. Misalnya saya membawa Bible, saya pelajari Bible ini, kemudian sampailah saya kepada data misalnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Lalu kemudian sebelumnya saya membaca kitab Perjanjian Lama. Di sana diterangkan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Saya pelajari itu. Berarti Tuhan ini tidak pernah dibentuk. Jadi apapun dia nggak pernah dibentuk. Saya baca lagi bilangan 29, 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya baca lagi, Yesus adalah manusia. Pasti di zaman modern seperti ini, saya menemukan diri saya menyembah roh, di mana saya tahu roh itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk, dan saya pelajari di dalam Bible Kejadian 6 nomor 3 bla bla dan seterusnya, maka sudah pasti saya meninggalkan agama tersebut. Masalahnya sekarang ini adalah saudara Kristen saya itu, dia lebih suka berhura-hura, bersenang-senang, berbahagia di dalam beribadah, di dalam berkristen. Lebih cenderung kepada kesenangan-kesenangannya, ke gereja bernyanyi, sekolah minggu mereka diajarkan bernyanyi, kemudian Natalan mereka bernyanyi, setiap saat mereka bernyanyi, dijamin kemudian surga, dan didoktrin bahwa Tuhan datang ke bumi demi dosa-dosa mereka. Siapa yang nggak mau Bang? Siapa yang nggak mau ibadah sekali seminggu, datang ke sana pun cuma bernyanyi? Lalu kemudian semua makanan boleh dimakan, minuman pun boleh diminum. Habis itu ada yang mengambil dosa-dosa kita semuanya. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2 nomor 1, apa yang dikatakan, anak-anakku yang kukasih, jangan engkau berbuat dosa, namun apabila kalian berbuat dosa,
Ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Siapa yang nggak mau, Bang? Lalu kemudian saya melihat Islam sana sini karena saya hidup di lingkungan mayoritas Islam. Saya sebagai minoritas melihatnya Islam tidak betul. Yang maling Islam, yang mencuri Islam, yang kemudian ribut Islam, semua Islam yang saya lihat. Maka saya semakin berat keluar dari kekristenan, karena akal saya tidak pakai. Semakin berat saya untuk keluar dari agama saya yang enak dibandingkan Islam. Ada bom di sana, Islam. Ada tawuran, Islam. Ada ribut, tawuran. Ada apa? Ada ribut, ada demo, Islam. Semuanya Islam. Sehingga mata saya semakin tertutup. Karena saya menilai Islam karena oknumnya. Saya tidak belajar kitabnya. Sedangkan yang saya lakukan bukan kitab saya. Yang saya lakukan adalah instruksi-instruksi gereja dan orang tua saya. Saya semakin jauh dari Islam. Tapi ketika saya kemudian menggunakan akal, keluar dari gereja, saya dalami Bible itu sendiri, maka demi Allah, demi Tuhan, saya pasti akan keluar. Apatah lagi kalau saya sudah sampai pada dalil Matius 7, Bang. Nomor 15 sampai nomor 23. Hendak kemana ku bawa iman Kristen saya ini? Di situ jelas dikatakan, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun memanggil Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tetap aja diusir oleh Yesus dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan dalam Matius 13:50 pelaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu apa yang membuat saya harus bertahan di Kristen? Saya ibadah minggu, tidak ada dalil. Saya harus mencari jati diri saya sebagai seorang manusia. Aku tidak mau mati dalam kebodohan. Harus menggunakan akal. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal akan tinggal di situ, sementara kitab itu sendiri yang mengatakan yang memanggil Yesus Tuhan diusir oleh Yesus. Memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya? Yang bukan Yahudi tapi datang kepada murid yang ngaku Yahudi. Dari buahnya kau mengenal mereka, dari ajarannya kau mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Atas kehendak siapa ini saya menjadi Kristen? Mana dalilnya? Atas apa saya Sabar ya. Signal di sana lagi hujan. Iya, jelek sinyalnya mungkin. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu apa yang membuat saya masih bertahan di situ, Bang? Yang bisa membuat saya bertahan di situ itu tadi. Saya tidak menggunakan akal. Dan saya lebih cenderung kepada happy-happy, kesenangan-kesenangan semu. Jadi berat. Tetapi kalau saya menggunakan akal, saya pasti keluar. Itu, Bang. Silakan. Silakan Pak Kris.
Halo, kok ketutup udah ngomong? Tutup sendiri. Ya, jadi jelas ya. Halo? Ya, ya jelas Bang, jelas Bang. Ya, jadi menurut Bang Zuma tadi sampaikan, kalau diperhadapkan keadaan seperti saya sendiri seperti ini, berarti kalau menurut pandangan saya sih pembicaraan tadi maksudnya tidak mudah lah gitu. Sebab apa yang Bang Zuma sampaikan itu kayaknya masih ada apa ya? Penyampaian yang dimana pada saat Bang Zuma saat sekarang ini gitu loh. Tetapi istilahnya nggak mudah untuk keluar gitu. Kalau saya nanggapi sih seperti itu. Tapi ya memang nggak apa-apa. Itu memang karena bersifat keturunan itu memang tidak mudah. Jadi misalnya ada orang bilang kalau bagi orang yang tidak mampu gitu, kenapa sih aku harus terlahir dari orang yang mampu kan gitu. Itu menurut pandangan saya misteri Tuhan Bang Zuma. Nah, jadi sehingga pola pikir dari manusia ini itu nggak bisa nyampe dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang tadi Bang Zuma bilang kita bisa memahami apa yang difirmankan oleh atau diimani oleh Bang Zuma ya, kitabnya Muslim. Tapi kan kalau seperti di kitab Muslim itu kan seperti Tuhan menciptakan manusia, Adam di sorga, tiba-tiba turun ke bumi, terus menciptakan langit dan bumi ini. Itu kalau secara akal pikir kan nggak mungkin gitu loh. Itu banyak misteri menurut pandangan saya sih. Dan kalau berbicara pikiran Tuhan kan kita nggak bisa terlalu istilahnya nggak bisa kita memaksakan untuk bisa serupa dengan dia, istilahnya maha tahu lah. Kan kita istilahnya kan sangat terbatas manusia ini. Nah itu sih patokan saya, kalau manusia terbatas ini kan pasti apa yang difirmankan Tuhan lewat kitab itu kan pasti ada hal-hal yang tertentu yang memang kita perlu ketahui tanpa logika, yaitu kita minta pimpinan lewat doa itu agar kita bisa memahami dari firman-firman itu sih. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau cara yang saudara gunakan itu benar, maka semua agama di atas muka bumi ini benar, dan semua sembahan yang disembah oleh penganut agama di atas muka bumi ini itu adalah sembahan yang betul. Berarti semua Tuhan agama itu adalah Tuhan yang benar. Dan mereka akan mengatakan, ya itu misteri. Itu misteri. Makanya ada beberapa di dalam kitab suci kami itu yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan logika. Artinya apa? Menghantarkan pada konsep semua agama benar dan semua Tuhan yang disembah oleh agama-agama ini adalah benar. Celaka kita. Kenapa celaka? Karena agama samawi itu berbeda dengan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diwahyukan dari langit. Sedangkan agama ardi adalah agama akal-akalan yang dibuat oleh manusia. Konon Kristen ini menurut ceritanya ini adalah ajaran dari nabi-nabi. Bahkan di dalam kitab mereka ada yang mereka sebut perjanjian lama. Tetapi justru tidak dipahami sesuai dengan konsep yang ada di dalamnya. Di perjanjian lama Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha suci. Itu. Tuhan tidak mungkin berbohong mengatakan dirinya maha suci. Berarti dia maha suci. Bukan cuma suci tapi maha. Artinya tidak ada setitik pun noda kehinaan.
kenistaan, najis pada hakikatnya. Nah, sedangkan di Kristen menjadikan sesuatu yang tadinya bisa dicakup oleh rasio, justru nggak dipakai rasio. Oh, Tuhan itu tidak bisa dirasiokan, kata Kristen. Tapi Yesus bisa dirasiokan. Jari-jarinya jari manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, wajahnya wajah manusia, rambutnya rambut manusia, hidupnya hidup sebagai manusia, perkataannya sebagai manusia, pekerjaannya sebagai manusia, cara makannya makan seperti manusia. Semuanya manusia, bisa dirasionalkan, tapi dibuat setinggi-tingginya. Dibuat itu Tuhan yang datang dalam rupa. Artinya Kristen membuat karikatur Tuhan itu seperti itu adanya. Sedangkan Tuhan yang benar itu berasal dari agama samawi. Aku Tuhan, tak ada yang lain, tak ada yang sama seperti aku, baik di langit atas maupun di bumi bawah. Tak ada yang sama seperti aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tapi Kristen membuat Tuhan baru. Tuhan baru bernama Yesus, bernama Roh Kudus. Artinya, percuma kitabnya Yahudi ditenteng siang dan malam, tapi tidak dipahami isinya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris untuk membenarkan perjanjian baru bahwa ini adalah firman Tuhan. Maka apa yang muncul di dalamnya? Misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam jasad Yesus inilah kepenuhan keilahian. Kolose Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan merendahkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini konsep yang diimani oleh orang Kristen yang bertentangan dengan konsep Tuhan yang adalah Tuhan yang dibawa oleh agama samawi. Assalamualaikum. Waalaikum. Seperti itu saudara Krislam. Ya, silakan. Ya, Bang Zuma, terima kasih Silakan. untuk paparannya yang sangat tidak jelas. Iya, silakan. Ya. Baik, saya akan sampaikan karena ini konsepnya adalah penjelasan sekaligus debat. Ya, jadi saya harus sampaikan bahwa logika berpikir Kristenan dengan logika berpikir Islam itu mutlak tidak bisa disamakan. Ya, kalau Anda mencoba mengutip Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru untuk menjawab iman dari Islam, itu logika yang cacat. Ya, cacat sekali. Karena iman ini bicara soal kepercayaan ya yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu, kemudian dirasionalkan oleh pengikutnya. Ya. Seperti Abang Zuma ini yang katanya mencari kebenaran, tapi tidak bisa membaca firman Tuhan dengan benar. Ya, sesuai dengan junjungannya. Ya, tidak bisa membaca dengan benar. Begitu. Tapi saya mau katakan begini. Kalau Anda menyamakan Yesus sebagai Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Anda salah besar. Karena di dalam kekristenan tidak mengajarkan demikian. Yesus dan Elohim Yahweh itu beda. Bahkan tidak setara menurut keyakinan saya. Bisa bacakan Filipi 2 nomor 6? Sabar. Ini saya akan bacakan dalilnya. Oke. Enggak, sorry. Dalil yang disampaikan. Waktunya siapa ini, Bang? Dalil yang disampaikan ini boleh lanjut nggak? Kalau boleh. Saya bicarakan. Bisa bacakan Filipi 2 dulu, Bang. Bacakan Ya, Filipi 2. sebentar. Saya akan bacakan. Tenang saja. Tapi kita harus memulainya dari mana? Dari kisah para rasul Yesus atau murid Yesus yang menjadi jemaat, yang menjadi gereja mula-mula. Mereka saksi Yesus naik ke surga. Sabar. Anda takut. Enggak, stop. Anda takut. Ya, Anda takut. Enggak. Kisah 2, Saya enggak pernah takut. Makanya sabar. Biar Anda tahu bahwa Yesus dan biar saya nggak takut sama penyembah roh-roh, paham? Nggak usah terlalu sombong, Bang. Tadi kami diskusi bagus di sini. Di sini kita diskusi baik. Di sini kita diskusi baik, Bang. Nggak ada masalah takut ataupun tidak. Belanda datang pun saya nggak takut, apalagi cuman pengikut kayak Anda. Iya, maksudnya diskusi yang Iya. inilah saya Baik aja.
Bang Zuma, maksudnya izin dulu lah gitu loh. Saya walaupun apa ya, Gini ya aja, Kristen, kalau anda berani temuin saya di Jakarta. Kalau lu laki-laki itu aja, langsung ketemu gua aja, oke? Kalau lu berani, lanjut. enggak. Silakan dinaikkan. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, saya layani. Tapi jangan Anda mengatakan kemudian bawa-bawa Nabi saya bodoh gitu ya. Tidak bisa membaca gitu. Saya bisa uji Anda bisa baca atau tidak. Kan gitu. Ya. Adalah lebih baik Nabi saya tidak bisa membaca daripada Tuhan. Udahlah ya, nanti jadinya hina nantinya. Udahlah, silakan Anda naik ke atas sini, kita berdiskusi. Anda mengatakan logika Kristen dan logika Islam itu tidak sama. Anda tidak ngerti apa itu logika. Anda tidak ngerti apa itu logika. Itu bahayanya itu di situ. Ya, silakan. Saya berbicara kepada Anda berbicara juga selayaknya orang yang punya intelektual. Jadi santai aja, nggak usah emosi, nggak usah ketakutan sama saya, tidak usah nervous kalau berhadapan dengan Bang Zuma. Santai aja, relax. Ya. Sorry Bang Zuma, boleh tanya nggak ke dia ini? Siapa Iya, ya silakan. namanya? Namanya siapa ini? Saya nggak kelihatan. Mikael. Mikael. Ya, Mikael, kamu Kristen atau apa ini agamanya? Ditanya itu agamanya apa? Nggak usah grogi, santai aja, santai. Mikael. Saya tahu kamu itu fitness selama 6 tahun untuk bicara dengan saya. Nggak usah, santai aja, napa? Relax. Karena saya tidak akan pernah bisa kau takut-takuti gitu loh. Nggak bisa kau takut-takuti saya. Kamu agama apa, Mikael? Saya bingung. Waalaikumsalam. Malam. Sebentar dulu, sebentar dulu, Frans. Siap. Layani dulu yang satu ini, yang sok jagoan nih. Santai aja Bang Mikael. Ayo, ditanya agamanya apa? Mikael, kamu agama apa? Ini provokator ya. Maksudnya datang-datang bawa nama Kristen tapi kayak gini. Maksudnya, halo? Ditanya Udah nggak kayaknya udah jawab. ampun, gak mau bicara, banyak turunin aja gitu. Iya. Iya. Ini provokator itu. Hujan lagi di sini. Lanjut Bang Andi, silakan Bang Krislam. Dinda. Iya, ngomong enak-enak kok. Aduh, sudah gak waras tuh orang. Ya, Bang Zuma. Jadi, kalau tadi kan berbicara tentang keturunan ya. Nah, itu yang maksud saya itu, kalau pandangan Bang Zuma tadi terkait keturunan itu, kalau dihadapkan posisi seperti saya, itu masih berbicara tentang posisi Bang Zuma seperti saat ini gitu. Maksudnya tidak mudah untuk tiba-tiba seperti itu sih. Nah, tapi gini, kalau Bang Zuma tadi bilang firman yang Bang Zuma imani itu menggunakan logika dan bisa mudah dipahami. Sedangkan berbicara penciptaan manusia pertama itu Adam kan di surga ya. Nah, itu cukup sulit untuk dipahami kalau dia bisa tiba-tiba langsung turun ke bumi. Dan berbicara juga Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu kan agak sulit untuk terima secara logika, akal. Sampai saat ini pun manusia itu mencoba untuk mencari pengetahuan kan soal galaksi ini sejauh mana, tapi kan nggak sanggup gitu. Karena begitu besar kan, begitu mahalnya kuasanya dunia Tuhan itu, sedangkan kita kan terbatas. Jadi sehingga kita ingin mengetahui tentang Tuhan itu nggak bisa secara utuh gitu.
Nah, tapi kalau Bang Zuma menyampaikan tadi soal Tuhan Yesus itu, ya itu mungkin lain cerita ya. Nanti bahasnya pasti larinya kan nanti ke Tritunggal kan nantinya. Tapi kalau di sini saya mau bahas di tahap awal dulu gitu, yang dimana itu tentang keturunan maupun kitab yang Bang Zuma bilang kan lebih mudah dipahami, tetapi ada ayat-ayat yang memang menjelaskan yang sangat sulit dipahami gitu. Menurut pandangan saya sih gitu sih Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau di Islam, Bang, Al-Qur'anul Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Itu kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Nah, kalau ini saya katakan Islam itu masuk akal ya ini. Jadi Allah kemudian memperlihatkan kepada manusia kebesarannya, kemahakuasaannya. Contoh, tubuh kita ini, siapa yang menyusun lidah, bibir, pita suara sampai mengeluarkan gelombang berupa irama, ketukan-ketukan not, sehingga kuping mendeteksi gelombang itu datang dengan suara misalnya aku, kamu, dan seterusnya. Itu siapa yang mengatur? Siapa yang membuat itu? Kita? Bukan. Lalu kemudian ucapan yang ingin kita keluarkan, sebelum kita keluarkan itu ada semacam perintah dari otak. Kok bisa kayak gitu? Siapa yang membuat itu semua? Kita? Bukan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Artinya bahwa orang yang berakal akan mengetahui tentang Allah, tentang Tuhannya itu sempurna. Kita makan, masuk ke dalam tubuh. Asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, yang ke rambut dan yang ke kuku itu sama. Begitu juga yang ke hidung, yang ke bibir, yang ke mata, dan yang semuanya. Tetapi kenapa yang bertumbuh hanya rambut, hanya kuku? Kenapa gigi nggak bertumbuh? Kenapa hidung tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang membatasi itu semua? Kita? Bukan. Atau mungkin kedua orang tua kita? Bukan juga. Atau negara ini, pemerintah ini yang berikan aturan. Wahai penduduk Indonesia, apabila kalian makan, cukup yang bertumbuh dan bertambah panjang adalah rambut dan kukumu aja ya. Apa ada aturan kayak gitu? Dan meskipun ada aturan, apakah bisa menghentikan itu? Tidak. Kenapa rusuh ini tidak memanjang, melilit-lilit dalam tubuh kita, dalam perut kita, selayaknya rambut ini yang bisa digunting? Kenapa? Siapa yang mengatur itu semua? Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaranku, kekuasaanku di segenap penjuru. Bagi yang berakal pasti sampai. Tapi yang tidak berakal tidak sampai. Kami yang berakal sampai. Oh iya ya. Kita berbicara ini, yang membentuk suara ini siapa? Kita? Bukan. Bukan kita. Bahkan kita tertidur sebentar, dan tertidur dan terbangun lagi, bukan kita yang mengatur semua napas kita itu ketika kita terlelap. Bukan kita kemudian yang mengatur dari jantung kita ketika kita terlelap. Tiba-tiba kemudian kita bangun. Pada saat kita tertidur nyenyak, usus kita ingin mengeluarkan kotoran, dengan sendirinya kita bangun.
Enggak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya kemudian tubuh kita ini bangun dari tidur hanya untuk ke toilet. Padahal tadi kita nyenyak tidur. Siapa yang mengatur itu semua? Kita. Gak mungkin. Jadi Tuhan tidak perlu kita cari. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatu bagi orang yang berakal. Kalau yang tidak berakal, dia mencari Tuhannya. Mana Tuhan saya? Oh, Tuhan saya ini yang digantung di pohon. Oh, ini Tuhan saya yang merangkak kemudian keluar dari ayunan. Itu orang yang tidak berakal. Sedangkan orang yang berakal, begitu dia bercermin, dia sudah tahu Tuhannya itu siapa. Makanya di Islam itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh. Kenapa dia berani bersaksi? Ya karena dia melihat ketidakberdayaan dirinya. Dia tidak mampu kemudian untuk mempertahankan supaya kulitnya ini tetap apa kulit ini? Tetap kencang, tidak keriput. Dia tidak bisa mempertahankan supaya mukanya ini tetap ganteng, tidak menua. Dia tidak bisa mempertahankan kulitnya, rambutnya ini tidak memutih. Tidak sanggup. Padahal itu adalah rambutnya, padahal itu adalah kulitnya sendiri. Tapi tidak bisa. Berarti ada sesuatu yang mengatur semuanya ini. Itu siapa? Itulah yang kami sebut Tuhan. Kami tidak melihatnya, tapi Tuhan itu melihat kami. Kami tidak mendengarnya, tapi Tuhan itu mendengarkan kami. Maka kami hanya memperbaiki diri. Karena kami diawasin, kami disaksikan. Dia menyaksikan diri kami. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat terinci di sana. Apakah ada di dalam hati manusia? Kata Allah, aku tahu, aku ngerti, aku paham, aku mengetahui apapun yang engkau katakan di dalam hatimu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku menciptakan makhlukku bernama manusia, dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, itu makanya umat Islam tidak memerlukan Tuhan dalam bentuk makhluk, tidak memerlukan Tuhan dalam bentuk apapun, karena memang Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu yang terjadi, Bang. Itu yang kami imani. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kita mau berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan kami itu tidak bisa dilihat, tapi bisa diketahui bahwa Tuhan kami itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara melihat alam semesta ini, dengan melihat diri ini, maka kami yakin Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu ada. Tanpa kemudian kami harus melihatnya. Lalu bagaimana cara kami berhubungan dengan Tuhan kami? Dengan cara beribadah, sujud, menyembah kepadanya. Seperti itu, saudara. Silakan mungkin teman-teman Dinda Pera Istar monitor. Dek, adek, Kores. Ya, paman. Masuk, pamanku. Ya, sebentar deh, diambil alih dulu sebentar. Aku mau bikin kopi bentar. Bentar, besok baru live lagi Gurunda tuh. Enggak dong. Enggak, serius. Serius, aku di sini. Iya, siap. Oke. Ya, Krislam. Ya, Gurunda. Silakan deh, silakan. Iya Bang Zuma. Ya, jadi Krislam mau masuk Islam. Kan seperti tadi Bang Zuma sampaikan. Jadi kalau diperhadapkan situasi keadaan mungkin seperti saya itu kan tidak semudah itu Bang, gitu. Banyak faktor. Kenapa? Ya. Takut Ya, dipukul keluarga. enggak, tadi Bang Zuma kan jelaskan banyak faktor lah. Kalau mungkin Bang Zuma bilang
faktor yang dijelaskan tadi yang di awal itu kan memang masih ada unsur karena saat inilah istilahnya kan gitu. Menurut pandangan saya sih gitu. Karena kalau Oh, memang seperti tadi Bang Zuma bilang juga kan, kalau misalnya keadaan apa ya istilahnya memang seperti saya ini pasti seluruh dunia akan itu kan berpikir sama seperti Bang Zuma tadi. Tapi kan nggak begitu juga kan gitu. Itu sih kan pandangan makanya pandangan itu kan berbeda-beda ya. Berbicara makanya kalau di kekristenan itu kan iman itu timbul dari pendengaran. Nah, pendengaran itu adalah firman Tuhan kan. Jadi kalau berbicara firman Tuhan di kita ini kan pasti harus kita berbicara mengimani dulu. nah Karena kenapa kalau belum kita beriman? kenapa? Kenapa belum beriman? Beriman gimana itu maksudnya? Ya beriman sama iman yang benar lah, Iya, yang mana? yang Yang benar. Islam. Oh, bukan, bicara tentang kekristenan maksudnya iman timbul itu kan emang di Muslim ada Bang seperti itu ayatnya. Tentang berbicara tentang firman, firman Allah. Bukan. Dalam Islam itu Yang tadi saya jelasin iman timbul dari pendengaran itu. oh, kalau kami itu lebih ke pembagian klasifikasi manusia. Jadi Ya, manusia itu ada pakai 3 golongan, ah, Muslim, kafir, munafik. Nah gitu. Lebih ke situ kalau kita. oh bukan, maksudnya berbicara pemahaman tentang firman Tuhan itu kan berdasarkan dari iman gitu. Kita kalau harus mengimani dulu. Kalau tadi Bang Suman jelasin kan dari logika. Abang nggak ngikuti ya tadi pembicara baru masuk ya ini Abang. Enggak dong, Oh, baru tadi masuk tadi. ini. Baru masuk kok, baru lihat ini. Iya, aku disuruh bertugas, jadi Oh, bertugaslah tugas. sudah. Ya, memang sering aku dengar orang Kores. Ya, jadi pada intinya ya sudah